Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, cerdas, cermat, sehat, sopan, tangguh, syukur, sukses. Bertemu lagi dengan saya untuk materi bimbingan TK. Untuk kali ini kita akan belajar tentang Google Classroom. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bagaimana nanti bisa mengelola kelas di saat era pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat menonton, selamat belajar. Baiklah, untuk materi kali ini berkaitan dengan Google Classroom yang menurut saya sangat sesuai di masa pandemi COVID-19 ini untuk bisa menyelenggarakan model pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Kita akan sedikit mengupas tentang Google Classroom. Di sini ada 6 poin yang akan kita bahas. Apa itu Google Classroom? Mari kita belajar. Layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk pendidikan yang bertujuan untuk menyederhanakan kegiatan pembelajaran secara online. Itu pengertiannya. Yang kedua, bagaimana organisasi kelas. Fasilitas yang ada di Google Classroom adalah bagaimana kita bisa mengorganisasi kelas, yaitu membuat kelas baru, membuat topik, kemudian mengundang siswa, membuat deskripsi kelas, mengundang guru, kemudian membuat kelas lagi, kemudian bergabung kelas. Nah, ini kita akan belajar tentang organisasi kelas. Kemudian berikutnya bagaimana kita nanti bisa membuat materi, menulis materi, mengunggah file, kemudian mengambil dari Drive, mengambil dari YouTube, kemudian atau bisa juga menggunakan atau memasang tautan. Poin yang keempat, nanti kita akan belajar bagaimana membuat soal, membuat soal di form baru, mengaktifkan kuis, membuat isian data, menambah pertanyaan, memasang kunci jawaban, menyisipkan gambar, ataupun menambahkan tautan. Dan yang kelima, bagaimana kita bisa melakukan penilaian, mengatur waktu penilaian, mengatur siapa yang mengerjakan, kemudian bisa melihat pekerjaan siswa dan memberikan komentar pekerjaan siswa. Kemudian prasyaratnya agar bisa bekerja maksimal dengan menggunakan Google Classroom, maka yang pertama adalah harus memiliki akun dari Gmail, kemudian terkoneksi dengan internet, ada komputer, HP ataupun laptop, kemudian aplikasi browser dalam hal ini untuk membuka Google Classroom. Baiklah, kita akan melaksanakan praktek bagaimana cara membuat kelas pada Google Classroom. Pertama-tama kita klik browser dulu. Kita bisa menggunakan browser Google Classroom. Kita buka. Kemudian di sini kita akan mengetikkan di address barnya di sini, yaitu Classroom. Ini Classroom google.com. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat beberapa kelas. Ini kelas umum. Kemudian kita akan, setelah masuk di sini, kita akan membuat kelas baru. Di sini ada tanda plus. Nah, kemudian di sini akan muncul jendela atau pertanyaan gabung ke kelas atau buat kelas. Kita pilih buat kelas.
kemudian ini ada pertanyaan menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Nah, kemudian kita klik saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas, lanjutkan. Kemudian kita akan membuat kelas, misalkan bimbingan TK kelas 7A. Nah, ini seperti ini saja cukuplah ya. Jadi nama kelas, atau mungkin di sini, nah, bimbingan TK kelas 7A, di sini ya kosong aja buat. Kita tunggu. Nah, maka di sini kita sudah membuat kelas namanya bimbingan TK kelas 7A. Kemudian kita pahami dulu, di sini ada forum. Nah, misalkan ini untuk membuat pengumuman atau membuat status, atau mungkin bisa berkomunikasi dengan siswa. Kemudian di sini ada tugas kelas, kemudian ada anggota, guru. Ini berarti misalkan bisa juga kolaborasi dengan guru-guru yang lain, misalkan tidak hanya satu mapel tapi beberapa mapel, bisa juga ya, biar nanti lebih spesifik ya. Kemudian di sini ada siswa, di sini ada tanda plus, berarti untuk mengundang pengajar. Kalau di sini berarti untuk mengundang siswa. Untuk sementara ini kita belum ada yang diundang, jadi masih kosong. Kemudian ada nilai juga. Nah, setelah itu, nah ini sudah kita pahami, ini forum, tugas kelas, anggota, nilai. Kita kembali ke forum dulu. Nah, kemudian salah satu cara yang paling mudah untuk bisa memberikan informasi untuk mereka bergabung yaitu dengan menggunakan kode kelas. Jadi masing-masing Classroom itu memiliki kode kelas. Nah, ini berarti ini yang nanti akan misalkan di copy terus dikirim ke grup kelas WA misalkan. Ini mohon para siswa untuk bisa bergabung di kelas bimbingan TK kelas 7A. Kode kelasnya adalah ini. Maka mereka tinggal membuka Classroom ya, membuka Classroom, kemudian ini contoh ya, Classroom, kemudian di sini klik di tanda plus ya, sama kayak yang di HP, ada tanda plus, kemudian pilih gabung kelas. Maka di sini tinggal para siswa itu memasukkan kode kelas. Nanti di sini setelah memasukkan kode kelas, kemudian klik gabung. Itu caranya kalau menggunakan komputer. Di HP juga sebenarnya caranya sama. Ada tanda plus, kemudian masukkan kode, kemudian gabung. Nanti kita akan bisa melihat di anggota sudah berapa siswa yang telah bergabung pada kelas bimbingan, terutama ini untuk kelas 7A. Kelas 7A ya. Ini jadi kita memasukkan kode kelasnya dulu tadi. Nah, kemudian selanjutnya apa yang mau kita lakukan ya, kita klik dulu di sini. Kita cek di sini juga daftar untuk melihat di sini nih kalender. Ini kelas-kelas kita yang untuk mengajar, kelas-kelas kita yang sudah dibuat semuanya ada di sini ya. Kemudian setelah itu kita akan
membuat topiknya dulu. Membuat topik artinya di kelas itu nanti kita mau membuat topiknya apa saja. Contoh yang pertama, topiknya adalah absen siswa. Nanti kita akan buat Google Form. Ini sudah. Kemudian buat topik lagi berikutnya, materi bimbingan. Ini kita bisa membuat materi bimbingan TK. Kalau yang ini berupa file-file. Kemudian di sini kita bisa juga topik video pembelajaran. Jadi nanti di sini khusus untuk video pembelajaran. Ya, kemudian kita juga buat topik misalkan tugas bimbingan TK. Jadi tugas-tugasnya kita masukkan di topik bimbingan TK. Kemudian berikutnya lagi kita buat topik misalkan ulangan harian. Jadi nanti di sini akan berisikan ulangan harian. Nah, sementara ini dulu. Jadi kita bisa buat topik-topik ini dulu. Ada ulangan harian, ada tugas, ada video, ada materi, ada absen. Jadi nanti kita sudah bisa, ini seperti ruang-ruang yang akan kita berdayakan untuk mengelola kelas ini. Kemudian kita akan beri contoh. Kita coba klik membuat absen. Misalkan hari ini kita mempersiapkan dulu, kita prepare untuk membuat presensi atau absensi besok. Ya, kita buat dari sini. Nah, seperti apa? Bentuknya pertanyaan. Ini pertanyaan. Pertanyaan di sini nanti kita isikan absen kehadiran bimbingan TIK. Kelas 7A. Nah, kemudian petunjuk itu untuk memudahkan sehingga nanti siswa itu membuka tidak perlu banyak pertanyaan. Misalkan klik hadir apabila bisa mengikuti pembelajaran. Yang pertama berarti silahkan melaksanakan absensi setiap mengikuti bimbingan TIK. Kemudian yang kedua, klik hadir apabila bisa mengikuti pembelajaran atau mengikuti bimbingan TIK. Kemudian siswa wajib mengisi daftar hadir. Nah, kemudian di sini ada
bagian untuk pengaturan. Jadi di sini ada nilai, kalau ada nilai tidak usah, berarti tidak dinilai. Absen tidak dinilai, kalau nanti dikasih 100 maka setiap hari dapat nilai 100 hanya untuk absen. Makanya ini kemudian kita mau batasi apa tidak. Misalkan kalau dibatasi, misalkan hari ini tanggal 8, kemudian 8 Oktober, besok tanggal 9, karena ini materinya untuk besok, sehingga nanti kita siapkan tanggal 9 Oktober. Kemudian waktunya kita batasi sampai 23.59. Jadi absen itu bisa kapan saja, yang penting maksimal sampai jam 23.59, berarti jam 12 kurang 1 menit besok. Nah, ini sudah. Kemudian nanti kita juga akan buat di sini nih, cara bikin absennya gimana, menggunakan Google Form. Google Formnya dari mana? Dari sini. Nah, kita lihat form. Jadi di sini ada klik buat ya, kemudian di sini ada formulir. Nah, maka akan muncul di tab baru. Nah, ini tab baru. Nah, ini ada tab baru ya. Kita misalkan untuk lebih rapinya lagi, mungkin ini kita pilih gambar. Misalkan kita pilih gambar. Nah, kita pilih gambar. Kita pilih gambar salah satu yang mungkin menarik. Sisipkan. Nah, maka di sini dari caranya tadi dari sini nih, tema, di sub tema, dikasih tema, klik, kemudian pilih gambar. Kemudian kita akan formulir tanpa judul itu adalah untuk memberikan judulnya. Absen si bimbingan TK, kemudian kelas 7A. Kemudian silakan para siswa untuk wajib mengisi daftar hadir. Kemudian di sini kita akan memulai jawaban singkat. Misalkan kita menggunakan yang tanggal dulu. Nah, ini kita gunakan tanggal. Nah, ini tanggal kehadiran kita isi. Nah, jadi mereka akan mengisi tanggal kehadiran bimbingan TK, wajib diisi. Jadi nanti mereka akan mengisi bulan, hari, tahun. Kadang-kadang ada yang suka terlupa, diingatkan ini bulan, hari, tahun. Kemudian habis itu di sini nama siswa, jawaban singkat. Terus karena di sini sudah jelas ada kelas 7A-nya, berarti kita tidak perlu memberi kelas ya, cukup nama siswa. Kemudian berikutnya lagi di sini apa ya, ini persensi, ini persensinya di sini. Nah, persensi siswa di sini menggunakan pilihan ganda, hadir, sakit, izin, alfa. Nah, cukup seperti ini.
Tidak usah banyak-banyak, ini hanya untuk mengontrol bahwa siswa itu juga telah mengikuti kegiatan bimbingan. Ini tinggal bisa dilihat di sini di pratinjau. Nah, nanti tinggal mengisi tanggal kehadiran, nama siswa, kemudian kirim. Ini selesai. Nah, berarti kita sudah membuat daftar hadir kelas. Di sini nih. Nah, ini kita sudah membuat daftar hadir. Kita cek, kita pastikan lagi. Nah, ini sudah ada. Jadi ini kita sudah memastikan, oh ini bisa dibuka nih. Nanti kita melihatnya tinggal direspon, ini sudah berapa, tanggapannya berapa. Nanti di sini tetap menerima tanggapan. Ya, kemudian di sini untuk mengunduh. Jadi kalau mungkin sudah melewati tanggal 10, kita akan cek, kita unduh dari sini menggunakan Microsoft Excel. Kita unduh dari sini, berarti selesai. Ini tanyakan. Ya, setelah ini kita tanyakan. Maaf, kita ada yang terlupa ini. Ada yang terlupa, kita edit dulu. Nah, ternyata apa? Kita belum. Nah, ini sudah tersimpan ini topiknya. Jadi untuk membedakan nanti topiknya ada di mana nih. Nah, ini. Jadi topiknya adalah absen siswa. Kemudian simpan. Nah, berarti kita sudah ini sudah ada di sini nih. Artinya apa? Nanti tinggal di launching. Ya, misalkan di forum kita tulis dulu di sini nih. Kita tulis dulu, selamat datang kepada para siswa kelas 7A. Untuk menjadikan perhatian bahwa tanggal 9 Oktober akan dilaksanakan pembelajaran bimbingan TK menggunakan GCR atau Google Classroom. Silakan dipelajari dan diikuti dengan penuh semangat. Terima kasih. Salam sukses. Nah, kalau sudah, kita nulis ini untuk ngabari, sebenarnya memberitahu kepada siswa bahwa besok tanggal 9 Oktober akan dilaksanakan pembelajaran bimbingan TK menggunakan Google Classroom. Jadi mereka sudah mulai siap-siap menggunakan kelas bimbingan, terutama untuk kelas 7A. Kemudian setelah itu diposting. Nah, ini forum, jadi artinya nanti dia akan terbaca, informasi ini akan terbaca di Google Classroom bimbingan TK kelas 7A. Ya, kemudian berikutnya presensi sudah. Kemudian kita akan melaksanakan materi bimbingan tapi berupa video. Ya, kita akan menyiapkan video pembelajaran. Misalkan nanti kita akan coba cari ini. Kita klik di sini,
kita coba cek dari sini. Nah, ini belum ada topiknya, video pembelajaran. Nah, kita mulai dari sini dulu ya, dari sini, dari tugas kelas. Nah, kita buat materi lah, ini materi ya, materi judulnya adalah misalkan video pembelajaran bimbingan TK tentang Microsoft Word. Nah, tentang Microsoft Word. Kemudian di sini kita berikan deskripsinya atau petunjuk. Nah, petunjuk. Misalkan silahkan klik link atau tautan dari video pembelajaran di bawah ini ya. Kemudian amati dan catat hal-hal yang utama pada buku catatan. Kemudian yang ketiga, hasil catatan atau rangkuman tersebut di foto atau screenshot kemudian kirimkan hasil screenshot sebagai tugas. Nah, kirimkan hasil screenshot sebagai tugas. Mohon untuk semua siswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini udah. Kemudian kita akan cari tautannya, tambahkan link. Nah, di sini ada beberapa ini, ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Nah, kita tinggal pakai yang mana nih? Misalkan kita mau pakai YouTube nih. Nah, kita coba YouTube. Nah, kita coba cari dulu, misalkan Microsoft Word. Kita coba cari. Nah, kita coba cari dulu. Nah, yang cocok belajar atau bagian atau fungsi Microsoft Word. Nah, kita pilih salah satu. Ini waktunya cukup yang agak panjang biar nanti ya kurang lebihnya ya kita pilih dulu yang
standar aja yang 37 menit ini. Ini kalau sudah tambahkan. Nah, ini maka dia akan muncul di sini. Dia akan muncul di sini. Nah, kemudian setelah itu kita akan ini bimbingan TIK mahasiswa, topiknya video pembelajaran. Nah, jadi kita nanti akan memberi tugas kepada siswa untuk melihat video pembelajaran tentang menu dan icon pada Microsoft Word. Nah, kalau sudah diposting. Nah, maka di sini kita akan sudah munculkan tadi. Kemudian bagaimana kita mau memberikan tugasnya? Dari sini. Gimana caranya? Dari sini nih. Nah, kita klik lagi. Nah, kemudian kita berikan. Nah, kita coba tugas, kita lihat tugas. Nah, tugasnya adalah mengamati video pembelajaran tentang Microsoft Word. Nah, terus di sini petunjuknya sama kayak tadi. Kita lihat di sini, kita cek dulu. Ya. Bukan di sini bukan, terus di sini bukan. Ya, di sini tadi amati dengan teliti video pembelajaran pada materi pembelajaran yang sudah dikirimkan. Kemudian yang kedua, catat atau rangkum materi tersebut pada buku catatan. Kemudian hasil rangkuman untuk difoto, kemudian kirimkan berupa screenshot atau foto tersebut melalui GCR. Nah, ini tidak perlu lagi ya, tidak perlu menambahkan tautan karena tadi di video pembelajaran sudah ada. Ini hanya untuk penegasan karena tadi di materi atau di video pembelajaran itu tidak ada kolom ini penugasan, sehingga kita gunakan topik di sini adalah tugas. Nah, jadi siswa melihat video pembelajaran, kemudian setelah itu ada penugasan. Nah, di sini sudah ada jelas, ada poinnya 100. Kemudian di sini tetap kita batasi, misalkan ini besok tanggal tugas itu sampai dengan 1 minggu tanggal 16. Nah, waktunya
sampai 23.59. Jadi kita berikan kesempatan 1 minggu siswa untuk mengerjakan tugas. Jadi kalau melebihi itu berarti nanti ada catatan terlambat. Ini untuk ada batasan itu untuk memberi informasi bahwa siswa itu mengirim tugas tepat waktu atau terlambat. Jadi kita berikan tugas itu selama 1 minggu. Nah, berarti ini waktu untuk jadi ada keterangan sekalian, mengerjakan adalah mulai tanggal 9 Oktober sampai dengan tadi tanggal 16 Oktober 2020. Dan terima kasih, selamat mengerjakan, jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Nah, ini petunjuknya sudah. Jadi mengamati video pembelajaran tentang Microsoft Word, kemudian ini petunjuknya seperti ini, kemudian poinnya 100 ya, kemudian pada semua siswa kelas 7A, kemudian tugas bimbingan sudah selesai, perlu ditugaskan. Berarti kita akan menugaskan. Nah, ini berarti kita sudah mulai mengelola kelas. Dari sini nih, mengelola kelas, sudah membuat absen, kemudian sudah membuat video pembelajaran, kemudian sudah memberikan tugas. Nah, kita lihat. Nah, ini kan sudah, nanti dari sini nanti akan terlihat siswa-siswa yang sudah ini diserahkan ke siapa. Nanti ada seluruh siswa. Kalau yang belum aktif GCR-nya ya berarti belum bisa, nanti diberikan ke siapa dan seterusnya. Nanti kita bisa melihat di sini. Nah, ini video pembelajarannya, ini videonya, materi ini. Jadi mereka bisa melihat ya. Kemudian nanti sekedar contoh lagi. Nah, kita lihat di sini sekedar contoh, misalkan ini bimbingan TK kelas 7, saya menggunakan untuk tahun ajaran 2020-2021. Nanti mungkin bisa ditambah di sini. Di sini ada tugas kelas. Nah, nanti kita bisa melihat. Nah, ini di sini sudah membuat tugas nih. Misalkan ini ternyata sudah diberikan kepada 204 siswa, tapi ternyata hanya 12 siswa yang nah, ini kita lebih detailnya di sini nih. Nah, jadi hanya baru 12 siswa yang kita nilai. Ini kita bisa melihat di sini nih. Ini belum ada ini. Nah, ini kolomnya di sini. Jadi animo siswa masih belum maksimal ya. Tapi juga kita terkadang harus bisa memberi toleransi. Yang penting mereka sudah maksimal, karena tidak hanya pembelajaran bimbingan TK saja, tapi ada pelajaran-pelajaran yang lain ya. Kita hanya sebatas membimbing ya. Jadi ini contoh dari bimbingan TK yang satu paralel ya semuanya. Nah, kita kembali lagi yang tadi ya, ini tujuan. Jadi ini
contoh-contoh pengelolaan Google Classroom, mulai dari kita mengirim informasi melalui forum ini, selamat datang, nanti terbaca mereka. Kemudian juga ini memposting pertanyaan guru absen kehadiran, kemudian memposting tugas, kemudian memposting materi. Jadi mereka itu di notifikasinya tahu kalau kita sudah mengirimkan tugas. Ya, hanya tinggal mereka teliti atau tidak, silakan dikelola melalui WA group bahwa sudah mengirim tugas, mengirim materi. Jadi komunikasi itu penting sehingga nanti pelaksanaan pengelolaan pembelajaran jarak jauhnya bisa terkontrol. Tugas kelas, kemudian mau ngedit juga bisa diedit di sini dan seterusnya, ini juga ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan buat hari ini tentang Google Classroom ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat kita semua.